Assalamualaikum. Suara itu terdengar lembut di tengah hening malam, namun segera disusul oleh desah angin yang membawa bau tanah basah dan anyir. Pematang sawah yang sepi tampak hidup, bergerak, seolah menunggu sesuatu yang telah lama tersendat. Di kejauhan, bayangan tinggi berbulu lebat muncul. Matanya merah menyala, menatap setiap langkah manusia dengan sabar namun menakutkan. Di balik rumah tua Juragan Bawang, seorang ayah menggenggam tangan anak sematawayangnya, merasakan getaran ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dia datang, waktunya sudah dekat, bisik putrinya. Malam itu, bukan hanya harta atau panen yang dipertaruhkan, tapi darah daging yang paling dicintai. Janji yang dibuat bertahun-tahun lalu, dan kengerian yang tak akan pernah bisa dihapus. Dari sawah Brebes, setiap napas terasa berat, setiap langkah di tanah basah terasa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Dan dari kegelapan, suara langkah berat itu kembali terdengar, menandai awal dari malam yang akan menagih harga paling mengerikan dalam hidup seorang manusia. Nama Sutrisno telah lama dikenal di Brebes sebagai Juragan Bawang Merah, yang keberuntungannya nyaris tak masuk akal. Ketika petani lain menjerit karena cuaca yang tak menentu, harga pupuk yang melonjak, dan serangan hama yang merajalela, ladang bawang milik Sutrisno justru tumbuh subur, merah mengilap, dan selalu siap panen. Tak pernah gagal, tak pernah merugi. Orang-orang mulai memanggilnya Juragan Bawang, sebuah gelar yang terdengar membanggakan, namun diucapkan dengan nada setengah berbisik. Sebab di desa itu, keberuntungan yang terlalu konsisten seringkali dianggap sebagai pertanda, bukan berkah. Sutrisno dulunya hanyalah buruh pasar. Ia mengangkut karung bawang dari subuh hingga siang, hidup dari upah harian yang bahkan tak cukup untuk membeli sebidang sawah kecil. Lalu entah sejak kapan, hidupnya berubah drastis. Dalam beberapa tahun saja, ia membeli lahan demi lahan, membangun gudang basah, dan menguasai jalur distribusi bawang hingga keluar daerah. Perubahan itu terlalu cepat. Para petani memperhatikan satu kebiasaan aneh. Sutrisno selalu memanen bawangnya menjelang malam. Saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan memanjang di pematang sawah, ia justru memerintahkan buruhnya bekerja lebih cepat, terutama jika hari itu bertepatan dengan malam. Jumat Kliwon, tak seorang pun berani menolak. Rumah Sutrisno berdiri kokoh di pinggir desa, dikelilingi pagar tinggi dan pohon tua yang rimbun. Di sanalah ia tinggal bersama istri dan satu anak perempuan. Mereka Dewi. Dewi adalah anak sematawayang, cantik, berkulit bersih, dan memiliki sorot mata lembut yang membuat siapapun mudah menyukainya. Ia adalah pusat dunia ibunya. Kemanapun sang ibu pergi, Dewi selalu ada di sisinya. Setiap sore, sang ibu akan memanggilnya masuk rumah sebelum maghrib tiba, mengelus rambutnya, dan melarangnya bermain terlalu dekat dengan sawah. Jangan ke sana, Enduk. Begitu pesan yang selalu diulang, dengan nada cemas yang tak pernah bisa dijelaskan alasannya. Dewi tumbuh menjadi anak yang penurut, meski sering terlihat murung. Ia jarang tertawa keras, jarang berlarian seperti anak seusianya. Beberapa kali tetangga melihatnya berdiri lama menghadap sawah, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Jika ditanya, ia hanya tersenyum kecil dan memilih diam. Istri Sutrisno dikenal sebagai perempuan yang lembut dan penyabar. Sejak Dewi lahir, ia seolah hidup hanya untuk anak itu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada tahun pertama panen besar Sutrisno, sang istri jatuh sakit. Penyakit tak jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan matanya selalu tampak ketakutan setiap kali senja tiba. Tak lama setelah panen selesai, ia meninggal. Desa berduka, namun juga heran. Sejak saat itu, rumah Sutrisno berubah sunyi. Tak ada lagi suara tawa perempuan. Hanya langkah kaki pelan dan pintu yang sering tertutup rapat. Dewi tinggal bersama ayahnya, diasuh oleh pembantu, namun kehilangan pelukan yang paling ia kenal sejak kepergian ibunya. Dewi semakin pendiam. Para buruh tani mulai mengalami kejadian aneh. Di ladang bawang milik Sutrisno, mereka siring mencium bau anyir yang tak berasal dari tanah. Kadang terdengar suara geraman berat dari balik barisan tanaman, disusul tawa pendek yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun tak ada yang berani melapor. Di desa itu, bekerja pada Sutrisno berarti hidup berkecukupan. Bertanya terlalu jauh berarti kehilangan segalanya. Sore itu, Sutrisno berdiri di pematang sawah, memandangi ladangnya yang sebentar lagi akan dipanen. Angin berhenti bertiup, udara terasa berat. Ia tahu, hasil panen kali ini akan kembali melimpah, lebih besar dari sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, dadanya terasa sesak, tangannya gemetar saat mengepal. Ingatannya melayang pada sebuah janji. Lama janji yang tak pernah benar-benar bisa ia lupakan. Janji yang selalu menagih saat kekayaan mencapai puncaknya,
Dari kayohan, suara Dewi memanggilnya dari rumah. Suaranya lembut, polos, dan begitu mirip suara ibunya dahulu. Sutrisno menoleh cepat, seolah takut suara itu akan hilang. Entah mengapa, di dadanya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh ladang bawangnya. Dan di antara barisan bawang yang mulai menggelap, sesuatu bergerak perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji. Tak seorang pun di desa itu benar-benar tahu kapan perubahan hidup Sutrisno dimulai. Namun bagi Sutrisno sendiri, ingatan itu selalu kembali pada satu malam yang tak pernah bisa ia hapus, malam ketika hidupnya bersimpangan dengan sesuatu yang seharusnya tak pernah disapa manusia. Tahun itu, Sutrisno masih menjadi buruh tani. Hutang menumpuk, sawah sewaan gagal panen, dan istrinya tengah mengandung anak pertama mereka. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan dan doa yang terucap tanpa keyakinan. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, ia berjalan sendirian menyusuri pematang sawah, mencoba menenangkan pikirannya. Angin berembus dingin, sawah lengang, tak ada suara jangkrik, tak ada kata, hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar, berat dan ragu. Di tengah sawah itulah ia mendengar suara pertama seperti napas berat yang tertahan lama. Sutrisno berhenti, dadanya berdegup keras. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun yang tampak hanyalah hamparan tanah dan air yang memantulkan cahaya bulan pucat. "Kenapa kau resah, manusia?" Suara itu datang dari belakangnya, dalam, berat, dan terasa menekan dada. Sutrisno berbalik perlahan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar, berbulu lebat, dengan mata yang berkilat redup seperti bara tertutup abu. Bau tanah basah bercampur, anyir memenuhi udara. Sutrisno tak mampu berteriak. Lututnya melemas, tubuhnya seperti kehilangan kehendak. "Aku tahu keinginanmu," lanjut sosok itu. "Aku tahu ketakutanmu." Sutrisno jatuh berlutut. Dalam kepanikan, ia menyebut nama Tuhan, namun lidahnya terasa keluh. Sosok itu hanya tersenyum, memperlihatkan jiji-jiji besar yang tak sepenuhnya menyerupai manusia. "Aku bukan datang untuk merampas," katanya. "Aku datang untuk memberi." Di pematang sawah itu, Sutrisno mendengar tawaran yang mengubah segalanya. Kekayaan tanpa gagal, panen berlimpah, ladang yang tak akan tersentuh hama, nama yang disegani, hidup yang tak lagi dan yakin jak kemiskinan. Sebagai gantinya, Sutrisno hanya diminta satu hal, kesetiaan pada perjanjian. "Apapun yang paling kau sayangi," ujar makhluk itu pelan, "akan menjadi milikku ketika waktunya tiba." Sutrisno tak langsung menjawab. Ia memikirkan istrinya yang tengah mengandung, anak yang belum lahir, masa depan yang suram jika ia menolak. Dalam ketakutan dan keputusasaan, ia mengangguk. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai dan jiwa yang tak lagi utuh. Sejak pertemuan itu, keajaiban demi keajaiban terjadi. Tanah yang sebelumnya keras menjadi gembur. Bibit bawang tumbuh lebih cepat, lebih merah, lebih kuat. Sutrisno mulai membeli sawah sedikit demi sedikit, hingga namanya dikenal luas. Namun setiap keberhasilan selalu diiringi tanda-tanda yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap menjelang panen besar, ia selalu bermimpi tentang sosok berbulu itu berdiri di tepi sawah, menatapnya dengan mata yang sama menunggu. Saat Dewi lahir, Sutrisno sempat merasa lega. Ia meyakinkan dirinya bahwa perjanjian itu hanya kata-kata kosong, bahwa kekuatan doa dan kerja keraslah yang membawa semua keberuntungan itu. Namun istrinya tidak seoptimis itu. Sejak Dewi lahir, sang istri sering terbangun tengah malam. Dengan keringat dingin, ia mengaku mendengar suara langkah berat di luar rumah dan tawa pelan yang membuat tubuhnya gemetar. Ia mulai melarang Dewi keluar rumah menjelang senja, seolah ada firasat yang tak berani ia ucapkan. "Jangan biarkan dia sendirian," katanya suatu malam dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasa ada yang mengincarnya." Sutrisno memilih diam. Ketika istrinya jatuh sakit, mimpi-mimpi itu kembali datang lebih sering. Sosok itu kini berdiri lebih dekat, suaranya lebih tegas. "Waktumu hampir tiba," katanya dalam mimpi. "Kekayaanmu telah penuh." Sutrisno terbangun dengan teriakan tertahan. Ia mulai mencoba berdoa, mencari perlindungan, bahkan mendatangi beberapa orang pintar secara diam-diam. Namun setiap kali ia mencoba melawan, sesuatu selalu terjadi. Tanaman layu, buruh sakit, gudang hampir terbakar. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mengingatkannya agar tak melupakan janji setelah istrinya meninggal. Sutrisno sadar, perjanjian itu tidak pernah pudar. Ia hanya menunggu. Kini, bertahun-tahun kemudian, panen demi panen semakin besar. Dan di rumahnya,
Wi tumbuh menjadi anak yang cantik terlalu berharga. Terlalu berharga untuk ditebus dengan apapun. Setiap kali Sutrisno memandang wajah putrinya, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan datang menagih. Dan malam-malam di sawah mulai kembali sunyi. Terlalu sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Menunggu saat perjanjian itu mulai ditagih kembali dengan harga yang tak mungkin bisa ditawar. Sejak ibunya meninggal, dunia Wi berubah menjadi sunyi yang panjang. Rumah besar itu terasa terlalu luas untuk seorang anak dan seorang ayah yang jarang bicara. Sutrisno tenggelam dalam pekerjaannya. Sementara Wi tumbuh dalam diam. Diasuh, pembantu yang tak pernah benar-benar memahami kegelisahan di mata anak itu. Wi jarang menangis. Ia juga jarang tertawa. Wajahnya selalu tampak tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Namun ada satu kebiasaan yang membuat orang-orang di rumah merasa tidak nyaman. Wi sering berbicara sendiri, terutama menjelang senja. Ia akan duduk di dekat jendela, menatap ke arah sawah, dan berbisik pelan seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku tidak mau ke sana," kata ibu. "Jangan ikut." Jika dipanggil, ia akan tersentak, lalu tersenyum kecil seakan tak terjadi apa-apa. Sutrisno mulai menyadari perubahan itu, tapi memilih berpura-pura tak. Malah, ia lebih memilih percaya bahwa Wi hanya anak yang kehilangan ibu. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan lama yang kembali bangkit, ketakutan yang berakar dari malam perjanjian di pematang sawah beberapa kali. Pembantu rumah melihat terbangun tengah malam, berjalan keluar kamar dengan mata setengah terbuka. Langkahnya pelan, teratur, seolah mengikuti panggilan. Jika dihentikan, tubuhnya dingin dan matanya kosong. "Ada yang manggil," kata Wi suatu malam. Suaranya datar. "Manggil dari mana?" "Dari bawah, dari tanah." Sejak saat itu, pintu rumah selalu dikunci rapat setiap malam di sekolah. Wi dikenal sebagai anak yang cerdas dan sopan. Guru-gurunya menyukainya. Namun teman-temannya sering merasa takut tanpa tahu sebabnya. Kadang-kadang, ketika Wi menoleh, sorot matanya terasa berbeda dalam, berat, dan seolah bukan milik anak kecil. Suatu sore sepulang sekolah, Wi tidak langsung pulang. Ia berhenti di pematang sawah tempat bawang-bawang tumbuh subur. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang entah mengapa terasa familiar baginya. Di sana, ia mendengar suara berat berbisik dari balik barisan tanaman. "Kau cantik, persis seperti ibumu." Wi menutup telinganya, namun suara itu tetap ada, berputar di kepalanya. Langkah kakinya bergerak sendiri, mendekati sawah, sebelum tiba-tiba seseorang menarik tangannya. Sutrisno. Wajah ayahnya pucat, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, Wi melihat ketakutan murni di mata lelaki itu. "Jangan pernah ke sawah sendirian," kata Sutrisno dengan suara gemetar. Apapun yang terjadi, malam itu, Sutrisno bermimpi lagi. Ia melihat Wi berdiri di pematang sawah, mengenakan baju putih, rambutnya tergerai panjang. Di belakangnya sosok besar berbulu hitam berdiri tegak. Tangannya hampir menyentuh bahu anak itu. Waktunya semakin dekat. Suara itu menggema. Ia sudah mendengar panggilan. Sutrisno terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya. Ia segera menuju kamar Wi dan mendapati anak itu tidur nyenyak, namun telapak kakinya kotor, penuh tanah basah. Sejak malam itu, panen bawang kembali melimpah dengan cara yang lebih mengerikan. Umbi-umbi bawang tampak besar dan merah menyala, namun saat dipanen, beberapa buruh mencium bau anyir yang tak wajar. Ada pula yang melihat bekas telapak kaki besar di antara barisan tanaman, jauh lebih besar dari kaki manusia. Tak ada yang berani bicara. Sementara itu, kondisi Wi semakin melemah. Ia sering demam tanpa sebab. Tubuhnya dingin meski cuaca panas. Dalam tidurnya, ia sering menyebut kata-kata yang tak dimengerti siapapun. "Ibu, aku takut, gelap, ada yang besar." Sutrisno akhirnya mendatangi seorang kiai tua di desa sebelah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya tentang perjanjian, tentang sawah, tentang anaknya. Kiai itu terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Yang kau hadapi bukan sekadar gangguan," katanya pelan. "Dan ikatan itu sudah menyentuh anakmu. Bisakah diputus?" tanya Sutrisno hampir berlutut. "Bisa," jawab sang kiai, "tapi setiap ikatan ada harga. Dan biasanya harga itu sama beratnya dengan apa yang dulu kau minta." Sutrisno pulang dengan langkah hampa. Di rumah, Wi tertidur lemah, wajahnya pucat namun tetap cantik. Ia duduk di sisi ranjang,
menggenggam tangan kecil itu untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. Sutrisno menangis di luar Rama. Angin berembus membawa suara tawa berat dari arah sawah pelan, puas dan penuh kesabaran. Seolah sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk menjemput apa yang sejak lama menjadi miliknya. Panen itu datang lebih cepat dari perkiraan siapapun. Bawang-bawang di ladang Sutrisno tumbuh besar dan padat. Warnanya merah tua mengilap seolah dilapisi minyak. Para tengkulak berdatangan bahkan sebelum masa panen resmi tiba. Harga melambung tinggi. Nama Sutrisno kembali disebat-sebat sebagai juragan bawang paling beruntung sepanjang sejarah Brebes. Namun di balik kegembiraan itu, ada sesuatu yang terasa salah. Sejak fajar pertama hari panen, udara di sawah terasa berat. Buruh-buruh tani bekerja tanpa banyak bicara. Beberapa di antara mereka mengeluh pusing, sebagian lain merasa mual tanpa sebab. Saat bawang dicabut dari tanah, aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung, seperti bau darah. Gumam salah seorang buruh. Sebelum ditegur keras oleh mandor, Sutrisno berdiri di pinggir sawah. Wajahnya tegang. Ia tidak ikut menghitung hasil panen seperti biasanya. Matanya terus mencari satu sosok Dewi. Sejak pagi, ia melarang anak itu keluar kamar. Ia bahkan mengunci pintu rumah dari luar sebelum berangkat ke sawah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang senja, angin tiba-tiba berhenti. Suara burung menghilang. Sawah yang tadinya riuh oleh suara buruh mendadak sunyi. Seolah semua orang secara naluriah berhenti bergerak pada saat yang sama. Salah satu buruh menjerit. Di antara barisan bawang, tampak bekas pijakan kaki besar, tenggelam dalam tanah basah. Jejak itu tidak menyerupai kaki manusia terlalu lebar, terlalu dalam, dan hanya ada satu arah, menuju ke tengah sawah. Tak ada yang berani mendekat. Sutrisno tahu. Ia tidak perlu bertanya. Tubuhnya gemetar, namun ia memaksa diri tetap berdiri. Dalam dadanya, perjanjian lama itu bergaung kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Panenmu telah penuh. Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Meski tak ada satu pun mulut yang bergerak, panen hari itu selesai dengan cepat. Tak ada syukuran. Hanya truk-truk yang pergi membawa bawang dalam jumlah yang tak pernah terlihat sebelumnya. Malamnya, Sutrisno pulang dengan langkah tergesa. Begitu tiba di rumah, ia mendapati pintu kamar Dewi terbuka. Hatinya mencelos. Dewi duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya memerah. Namun anehnya tidak ada air mata. Ada yang datang? Ya, katanya pelan. Sutrisno berlutut di hadapannya. Siapa? Yang tinggi, yang bau tanah. Dia bilang panennya bagus. Teresu terasa membeku. Dia juga bilang. Dewi berhenti sejenak. Suaranya bergetar. Bilang aku harus siap. Sutrisno memeluk anak itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan kendali. Semua harta, semua ladang, semua kekuasaan yang ia banggakan tak ada artinya di hadapan ketakutan itu. Malam itu, Dewi demam tinggi. Dalam tidurnya, ia meracau. Tangannya bergerak seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali ia berteriak memanggil ibunya, lalu terdiam dengan napas terengah. Sutrisno tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tasbih yang bahkan sudah lama tak. Doa-doa keluar dari mulutnya dengan suara parau, bercampur rasa bersalah yang tak lagi bisa ia sangkal. Menjelang tengah malam, rumah itu terasa semakin dingin. Lampu berkedip, angin dari luar membawa bau sawah yang basah. Dari kayahan, terdengar suara langkah berat mengitari rumah. Perlahan namun pasti, Sutrisno berdiri. Menahan napas dari celah jendela, ia melihat bayangan besar melintas tinggi. Berbulu, dengan mata yang berkilat redup di kegelapan. Belum, bisiknya lirih, hampir putus asa. Belum sekarang. Bayangan itu berhenti. Untuk sesaat, rumah itu diliputi keheningan yang menyesakkan. Lalu terdengar suara berat, rendah dan penuh kesabaran. Kau sudah menikmati bagianku. Bayangan itu bergerak pergi, meninggalkan bau tanah basah yang menyengat. Keesokan paginya, kabar panen Sutrisno menyebar ke seluruh daerah. Orang-orang memujinya. Ada yang iri, ada yang kagum. Tak seorang pun tahu bahwa malam sebelumnya, sebuah peringatan telah disampaikan. Dan bagi Sutrisno, panen itu bukan lagi berkah. Itu adalah tanda. Tanda bahwa waktu yang ia tunda-tunda selama ini mulai menyempit. Bahwa sesuatu telah menghitung hari, menunggu satu hal terakhir yang belum diserahkan. Sementara itu, di kamar Dewi, bekas telapak kaki kecil terlihat samar di lantai berlumur tanah basah, mengarah ke pintu. Seolah pada suatu malam, tanpa disadari siapapun,
ikatan itu telah menariknya selangkah lebih dekat ke sawah. Sejak malam panen besar itu, Sutrisno tidak pernah lagi merasakan tidur yang nyenyak. Setiap kali malam tiba, angin yang lewat membawa aroma tanah basah, dan suara langkah berat berputar di sekitar rumahnya. Kadang, suara itu menyatu dengan tawa pelan yang hanya bisa didengar oleh Sutrisno dan, anehnya, Dewi sendiri, Dewi mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar dengan mata yang tampak kosong. Terkadang, ia berbicara sendiri, mengulang kata-kata yang tidak dipahami Sutrisno. Dia bilang, waktunya sudah dekat. Ya, ujar Dewi suatu malam. Suaranya lirih, hampir berbisik. Aku harus ikut, tapi aku takut. Sutrisno menelan ludah. Tubuhnya gemetar, jantungnya seakan berhenti sejenak. Ia tahu, itulah suara tuntutan yang selama ini ia hindari. Sosok yang menandatangani perjanjian di pematang sawah puluhan tahun lalu, kini menagih janji yang belum pernah ia tunaikan. Malam itu, Sutrisno bermimpi lagi. Sosok Gendruwo muncul lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, berbulu lebat, mata merah menyala, dan aura yang membuat udara di sekitar terasa berat. Suara makhluk itu dalam, seperti menggema di dalam kepala Sutrisno sendiri. Kau menikmati panenku, kata Gendruwo itu. Namun janji belum kau tepati. Yang paling kau cintai harus menjadi milikku. Sutrisno terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dewi tertidur di sisinya. Tubuhnya dingin. Sutrisno menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Perjanjian itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Keesokan harinya, Sutrisno mencari bantuan. Ia mendatangi beberapa orang pintar dan kiai di desa terdekat. Ia menceritakan segalanya. Dari awal perjanjian hingga tanda-tanda yang muncul pada Dewi. Beberapa kiai memandangnya dengan serius. Sebagian lain menunduk diam. Semua setuju bahwa yang dihadapinya bukan sekadar makhluk halus biasa, melainkan makhluk kuat yang telah menunggu janji itu puluhan tahun. Ini bukan lagi tentang kekayaanmu, kata salah satu kiai tua. Ini tentang darah yang menjadi jaminan, dan yang paling kau sayangi adalah jaminan itu. Sutrisno menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau tajam. Ia ingin menolak, ingin melawan, ingin menipu nasib. Namun sekali mencoba mengalihkan pikiran dari janji itu, suara Gendruwo kembali menghantui malam-malam Nia. Semakin dekat, semakin menuntut. Beberapa malam berikutnya, Dewi sering meracau di tidur, menyebut nama sosok besar itu. Dia bilang aku harus ikut. Dia bilang aku miliknya, ucapnya. Sutrisno hanya bisa menggenggam tangan putrinya, mencoba menenangkan, namun ketakutan di matanya sendiri tak bisa disembunyikan. Dalam upaya terakhir, Sutrisno mendatangi sebuah kiai paling dihormati di daerahnya. Kiai itu mendengar cerita Sutrisno, lalu terdiam lama, menatap mata Sutrisno dengan serius. Kau harus memilih, kata kiai itu akhirnya. Atau kau menyerahkan putrimu, atau kau kehilangan semua. Tapi, jangan harap bisa menyelamatkan kedua-duanya. Sutrisno terpaku, tubuhnya lemas, bibirnya gemetar. Ia tahu panen besar, ladang luas, harta yang menumpuk semua itu hanyalah pintu masuk untuk menagih janji yang tidak bisa dibatalkan. Kembali di rumah, malam mulai turun. Dewi duduk di pinggir jendela, menatap sawah yang gelap, matanya menyiratkan ketakutan dan kepasrahan. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, lebih nyata dari mimpi. Kekayaanmu sudah cukup, suara itu bergema. Sekarang waktunya menunaikan janji. Sutrisno menggenggam dada, menunduk dan merasakan seluruh dunia runtuh. Segala usaha, doa, bahkan ilmu kiai tampaknya tak cukup untuk melawan sesuatu yang sudah lama menunggu dan menghitung setiap langkahnya. Malam itu, ia duduk di samping ranjang Dewi, menggenggam tangan putrinya erat. Matanya tertuju pada wajah cantik anak semata wayangnya yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Kini, wajah itu menjadi sumber ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dan di luar, dari balik pepohonan dan sawah yang basah, suara langkah berat kembali terdengar, mengelilingi rumah, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang sudah terlalu lama tertunda. Sutrisno tahu, hanya ada satu cara untuk menunda kehancuran ini dan itu akan menuntut keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Namun, ia juga sadar setiap detik yang berlalu, waktu untuk menyelamatkan Dewi semakin menipis. Setelah mimpi-mimpi itu, Sutrisno sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia tidak bisa lagi menghindar.
tidak bisa lagi berpura-pura bahwa janji masa lalunya hanyalah kenangan kosong. Sosok Genruwo itu menagih dengan cara yang lembut, namun mengerikan, hadir di setiap malam, mengawasi, memberi isyarat, dan selalu memastikan bahwa Sutrisno tidak pernah lupa siapa yang berutang pada siapa. Ia mulai mendatangi setiap orang pintar yang dikenal di Brebes dan sekitarnya. Kiai tua, dukun, bahkan paranormal dari desa jauh sekalipun, semua mendengar cerita Sutrisno dengan serius. Sebagian terperangah, sebagian diam, lalu memberi nasihat yang sama. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah ikatan yang sudah tertulis. Sutrisno mencoba segala cara. Ia membeli jimat, menabur garam di sekeliling rumah, membaca doa-doa panjang, menyalakan kemenyan setiap malam. Namun tak satu pun metode itu memberi hasil. Malam-malamnya tetap dihantui oleh suara langkah berat, napas dingin, dan tawa yang bergema di seluruh rumah. D. Semakin lemah. Ia sering terbangun dengan wajah pucat, bibir bergetar, dan suara pelan yang tak mampu dipahami siapapun. Dia memanggil, "Diamit, aku tidak mau," gumamnya sambil menutup wajah dengan bantal. Sutrisno merasakan rasa bersalah yang menyesak. Ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia kumpulkan hanyalah hadiah, sementara dari sesuatu yang lebih besar dan menakutkan. Suatu malam, kiai yang paling dihormati di daerah itu datang. Dengan wajah serius, ia menatap Sutrisno dalam diam. Lalu, perlahan berkata, "Kau hanya punya satu kesempatan, Sutrisno. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, kau harus menebusnya dengan sesuatu yang sebanding, dan yang kau miliki harta, panen, ladang tidak cukup. Dia menginginkan apa yang kau cintai paling dalam." Sutrisno menelan ludah. Matanya tertuju pada Dewi yang tertidur di samping ranjang. Wajahnya lembut, tak bersalah, tak tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa. "Tidak ada jalan lain?" tanya Sutrisno dengan suara bergetar. "Tak ada," jawab kiai itu. "Setiap usaha untuk menunda hanya akan memperlambat, bukan menghentikan. Dan anakmu sudah mulai mendengar panggilan itu. Setiap hari yang kau tunda, dia semakin terikat dengan takdir yang kau buat sendiri." Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Sutrisno mencoba tetap sibuk dengan ladang, menghitung hasil panen, memeriksa kualitas bawang. Namun pikirannya selalu melayang pada satu hal. Dewi, anak semata wayangnya yang cantik dan polos. Setiap kali ia melihat Dewi tertidur, jantungnya serasa tercabik. Ia tahu Genruwo itu sedang menghitung hari buru-buru, mulai melihat hal-hal aneh di ladang. Beberapa mengatakan melihat bayangan besar melintas di antara barisan bawang saat senja. Suara gemerisik di pematang sawah terdengar meski tak ada angin. Bahkan, beberapa bawang yang telah dicabut terkadang tampak basah seperti baru saja disiram darah, walau tak ada yang terluka. Sutrisno merasa putus asa. Ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang ekstrem, melakukan ritual besar yang mungkin bisa menunda kekuatan Genruwo. Bersama kiai dan beberapa dukun, ia menyiapkan segala macam perlengkapan, lilin, dupa, sesajen, bahkan mantra yang konon mampu menahan makhluk halus. Namun setiap kali ritual dimulai, Dewi menangis dan menggigil, seolah ia merasakan energi jahat yang jauh lebih kuat daripada yang manusia biasa bisa tangkap. Satu hal menjadi jelas bagi Sutrisno, tidak ada kekayaan, ilmu, atau kekuatan manusia yang bisa melawan janji yang dibuat sendiri. Genruwo itu bukan hanya mengincar kekayaan, ia mengincar yang paling berharga, anaknya. Darah dagingnya sendiri, warisan cinta ibunya yang tak pernah tergantikan. Pada malam terakhir sebelum panen berikutnya, Sutrisno berdiri di tengah sawah, memandang barisan bawang yang tumbuh subur. Matahari hampir tenggelam, cahaya kemerahan memantul di daun bawang, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup dalam hati. Sutrisno berbisik kepada dirinya sendiri, "Jika aku ingin menyelamatkanmu, aku harus menghadapi semua ini, bahkan jika itu berarti menyerahkan segalanya." Di kejauhan, dari balik barisan bawang, terdengar suara langkah berat, pelan tapi pasti. Sutrisno menelan ludah. Ia tahu, Genruwo itu tidak sabar lagi. Ia mulai bergerak, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Sutrisno duduk di pinggir sawah hingga larut, memegang tangan Dewi di samping rumah, berdoa dengan suara parau, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi takdir yang selama ini ia ciptakan. Dan dari kegelapan sawah, suara itu kembali terdengar lebih dekat, lebih nyata, lebih menuntut. Sutrisno tahu satu hal, pertempuran untuk menyelamatkan anaknya baru saja dimulai, dan waktunya semakin menipis. Malam itu datang dengan dingin yang menusuk tulang. Angin berhenti berhembus,
dan sawah yang biasanya hidup oleh gemerisik daun bawang kini sunyi mencekam. Sutrisno berdiri di pintu rumah, menatap bayangan barisan tanaman yang tampak bergerak sendiri di bawah sinar rembulan pucat. Dewi duduk di dekat ranjang, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Ia menatap ayahnya dengan mata besar yang penuh ketakutan, namun juga ada kepasrahan yang terlalu dalam untuk anak seusianya. "Ya, dia datang malam ini kan?" bisik Dewi pelan. Sutrisno menelan ludah. Ia menggenggam tangan anaknya erat, seakan ingin menahan kenyataan yang menakutkan itu. "Ya, Endu, aku tahu," jawabnya, suara parau. "Tapi aku akan melindungimu. Aku janji." Langkah berat terdengar dari luar rumah, semakin dekat, mengikuti setiap hembusan napas mereka. Suara itu bukan sekadar langkah biasa. Ada ritme yang mengancam, seolah makhluk itu tahu di mana posisi mereka. Seberapa besar ketakutan mereka, seberapa rapuh mereka di malam ini. Sutrisno mengatur napas, mencoba mengingat mantra dan doa yang diajarkan Kiai, berusaha membentengi diri dan Dewi. Namun tak ada yang bisa sepenuhnya menahan kehadiran genderuwo itu. Makhluk itu muncul dari kegelapan sawah, tinggi, berbulu lebat, dengan mata merah menyala, yang menembus hati siapapun yang menatapnya. Bau tanah basah bercampur anyir memenuhi udara, membuat Sutrisno hampir pingsan. Sudah waktunya. Suara berat genderuwo bergema, langsung menembus kepala Sutrisno. "Yang paling kau cintai akan menjadi milikku." Dewi menjerit, mencoba lari ke ayahnya, namun tubuhnya gemetar hebat. Sutrisno memeluknya dengan sekuat tenaga, menundukkan kepala. Tidak boleh," teriak Sutrisno. "Ini anakku, jangan kau sentuh dia." Genderuwo itu hanya tersenyum, senyum yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dilihat manusia. Dengan satu gerakan lambat namun pasti, bayangannya bergerak menutupi Dewi, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Sutrisno menunduk, mulai membaca doa panjang yang dipelajari dari Kiai. Sementara genderuwo itu tetap diam, mengamati. Angin malam tiba-tiba menjadi dingin menusuk, mengibarkan rambut Dewi dan lembaran kain di rumah mereka. "Dia akan menjadi milikku." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, menembus dinding dan langit-langit rumah. Sutrisno mengumpulkan seluruh keberanian, menatap mata genderuwo itu. "Aku bersedia membayar harga," katanya dengan suara bergetar. "Apa yang kau inginkan, aku lakukan. Tapi jangan kau ambil Dewi." Ada keheningan yang menakutkan. Kemudian, genderuwo itu menunduk, matanya menyala, dan suara beratnya terdengar lebih lembut namun menegaskan satu hal. "Harga sudah ditulis. Tidak bisa ditawar, tetapi keberanian dan penyesalanmu dihitung. Kau memiliki kesempatan, namun waktu sangat sedikit." Dewi menandok, menutupi wajahnya. Sutrisno memeluknya erat. Ia tahu, perjanjian ini tidak bisa dipatahkan, hanya bisa ditunda atau dihadapi dengan harga yang akan membekas seumur hidup. Suara langkah berat itu perlahan menjauh dari rumah, kembali ke barisan bawang di sawah. Namun bau tanah basah dan anyir masih menyelimuti udara. Malam itu, Sutrisno tidak tidur. Ia duduk memeluk Dewi, menatap ladang yang kini penuh bayangan, dan merasakan satu hal yang membuat darahnya membeku. Genggaman genderuwo itu tak pernah benar-benar lepas dari anaknya. Keesokan paginya, ladang terlihat normal, namun beberapa bawang tampak rusak tanpa sebab, layu dan berwarna kehitaman di pangkalnya. Buru-buru mencatat hal itu, tapi Sutrisno hanya menatap dengan mata kosong, mengetahui bahwa itu adalah peringatan, bukan kerusakan biasa. Dewi masih lemah. Setiap kali ia bergerak, matanya masih memancarkan ketakutan yang tidak wajar. Sutrisno tahu satu hal. Malam Jumat Kliwon itu hanyalah awal. Genderuwo itu telah menandai waktunya, dan janji yang tertunda terlalu lama tidak bisa dihindari. Ia menatap anaknya, wajah yang begitu cantik, yang menjadi satu-satunya miliknya setelah kehilangan istrinya. Sutrisno merasakan tangisan yang tak tertahankan, tetapi ia tahu air mata itu tidak akan menyelamatkan. Ia hanya bisa berdoa, berusaha dan menyiapkan diri untuk konfrontasi berikutnya yang tak bisa dihindari. Dan di kejauhan, dari balik sawah, suara langkah berat terdengar kembali, pelan tapi pasti, seperti janji yang tak pernah lupa, seperti waktu yang terus mendekat. Malam Jumat Kliwon itu berdarah bukan karena ada pertumpahan darah manusia, tetapi karena Sutrisno mulai merasakan harga yang harus ia bayar, harga yang melibatkan anak semata wayangnya sendiri. Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon yang menegangkan itu, rumah Sutrisno masih dipenuhi rasa hampa dan ketegangan yang sulit diungkapkan. Ladang bawang tetap subur, panen tetap melimpah, namun sesuatu yang jauh lebih penting telah hilang. Dewi, pagi itu,
Sutrisno terbangun dari mimpi buruk dengan tubuh lemas. Ia langsung menuju kamar putrinya. Namun ranjang kosong. Pintu kamar terbuka lebar dan di lantai terlihat bekas tapak kaki kecil yang menuju ke arah sawah. Tanah basah, seperti baru saja diinjak oleh seseorang. Sutrisno menjerit memanggil nama Dewi berkali-kali. Tidak ada jawaban. Buruh-buruh dan tetangga yang dipanggil segera berkumpul. Namun, tak seorang pun melihat anak itu. Hanya ada ladang yang sunyi dan bau tanah basah bercampur anyir yang menusuk hidung. Ia berlari ke sawah, menembus barisan bawang, memanggil Dewi dengan suara parau. Namun yang terdengar hanyalah gema langkahnya sendiri. Dan di kejauhan, bayangan tinggi terlihat menghilang di balik barisan tanaman. Mata Sutrisno menangkap sesuatu yang familiar. Gerakan itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Sutrisno tersungkur, menekap wajahnya, dan menangis. Semua panen, semua ladang, semua kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahan-tahan terasa sia-sia. Ia kaya, tapi kehilangan yang paling berharga, anaknya. Dewi, satu-satunya penerus, anak yang lahir dari cinta yang paling tulus, kini hilang tanpa jejak. Warga desa mendatangi rumah Sutrisno untuk menawarkan bantuan. Mereka membawa beberapa orang pintar untuk menelusuri sawah. Beberapa mengatakan melihat jejak kaki besar yang bukan manusia, mengitari ladang dan menuju arah pematang yang lebih gelap. Orang-orang yang mencoba mengikuti jejak itu sering kembali dengan ketakutan beberapa mawel. Sebagian lain pingsan. Sutrisno tidak peduli lagi pada ladangnya. Semua yang ia bangun, semua harta yang ia kumpulkan, kini hanyalah pengingat pahit. Ia duduk di teras rumah, menatap ladang yang tampak begitu damai di siang hari. Namun malamnya berubah menjadi medan penghitungan janji yang tidak bisa ditolak. Setiap panen kini terasa hampa. Truk-truk tetap keluar masuk, uang tetap bertambah di rekening, namun hati Sutrisno kosong. Tanpa Dewi, ladang bawangnya bukan lagi miliknya. Bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan simbol harga yang ia bayar. Beberapa malam kemudian, Sutrisno bermimpi lagi. Dalam mimpi itu Dewi berdiri di pematang sawah, mengenakan pakaian putih, rambut panjangnya berantakan, matanya kosong namun menatap langsung ke arah Sutrisno. Di belakangnya, sosok genderuwo berdiri tegak, matanya merah menyala, tubuhnya besar dan menakutkan. Dia sudah menjadi milikku, suara genderuwo bergema, menembus hati Sutrisno. Kau menikmati hasil panen, kau menikmati kekayaan, tapi pewarismu sudah tiada. Tidak ada yang tersisa. Sutrisno terbangun dengan napas terengah. Ia merasakan seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak ada cara untuk memanggil kembali Dewi. Tidak ada kiai, mantra, atau doa yang cukup kuat. Sosok itu telah menagih janji, dan janji itu sudah terpenuhi dengan harga yang tak tertahankan. Hari demi hari berlalu. Ladang bawang tetap menghasilkan panen besar. Namun, Sutrisno hidup sendiri, menjalani rutinitas yang sama tanpa tawa, tanpa canda, tanpa Setiap malam, ia mendengar suara langkah berat di luar rumah. Suara napas yang membisikkan namanya, suara tawa yang familiar dan menakutkan. Orang-orang desa mulai menghindarinya. Mereka berbisik bahwa juragan bawang yang kaya raya itu telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka melihat bayangan seorang anak perempuan berdiri di pematang sawah saat malam tiba, menatap rumah Sutrisno dengan mata kosong. Sutrisno tahu itu namun ia juga tahu putrinya sudah menjadi milik genderuwo terikat pada janji yang dibuatnya sendiri bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kekayaan yang ia miliki kini menjadi kutukan. Ladang yang selalu memberinya panen berlimpah bukan lagi berkah, melainkan pengingat pahit bahwa tidak ada pesugihan tanpa harga. Dan harga tertinggi adalah yang paling dicintai. Di setiap panen berikutnya, Sutrisno tetap memanen, tetap menghitung laba, tetap menjaga ladangnya. Namun di dalam hatinya, hanya ada kehampaan dan penyesalan. Ia kaya, namun tidak memiliki pewaris. Ia berkuasa, namun tidak memiliki kebahagiaan. Setiap malam, ketika angin bertiup pelan di pematang sawah, suara langkah berat dan tawa yang familiar kembali terdengar, mengingatkan Sutrisno bahwa janji yang dibuatnya dulu telah terpenuhi dan harga yang dibayarkan adalah anak sematawayangnya sendiri. Sutrisno menatap ladang yang luas itu. Matanya kosong. Ia sadar, kekayaan yang ia nikmati hanyalah hampa jika tidak ada yang menemaninya. Ia telah menjadi juragan bawang, namun sekaligus menjadi manusia yang paling kesepian. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa kutukan itu akan terus mengikuti setiap panen, setiap malam, dan setiap hembusan angin di pematang sawah Brebes.
Bertahun-tahun berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu, ladang bawang Sutrisno tetap subur, tetap memberi panen melimpah setiap tahun. Nama Sutrisno sebagai juragan bawang tak pernah pudar. Uang, harta, dan kekuasaan tetap berada di tangannya. Namun rumahnya tetap sunyi. Tanpa Dewi, tanpa tawa anaknya yang dulu menghiasi setiap sudut rumah, semua menjadi hampa. Sutrisno sering duduk di teras rumah, menatap ladang yang terbentang luas, dan membayangkan bayangan putrinya berdiri di antara barisan bawang. Kadang, ia merasa mendengar suara kecil yang memanggilnya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia tahu, itu bukan hanya bayangan atau imajinasinya. Itu adalah Dewi, terikat pada sosok genderuwo yang menagih janji yang dibuat Sutrisno sendiri bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka sekarang. Janji itu telah ditebus dengan harga yang tak tergantikan. Setiap panen membawa pengingat pahit itu. Bawang merah yang selalu berlimpah, gudang yang penuh karung, truk-truk yang keluar masuk membawa kekayaan, semua itu terasa kosong. Sutrisno kaya, namun hatinya hampa. Ia menyadari, kekayaan tanpa pewaris adalah seperti sungai tanpa air. Tampak indah dari kejauhan, tapi mati di dalamnya. Orang-orang desa mulai menjauh. Mereka berbisik tentang juragan bawang yang telah kehilangan anaknya karena janji kepada makhluk halus. Beberapa bahkan enggan menatap mata Sutrisno, karena konon, di matanya selalu terlihat kepedihan yang mendalam kepedihan. Seorang ayah yang telah membayar harga pesugihan paling mahal. Sutrisno sendiri tidak lagi peduli pada penilaian orang. Ia hidup untuk menanam, memanen, dan menghitung laba. Namun setiap malam ia menutup matanya dengan doa yang sama, agar Dewi, dimanapun berada, tetap aman walau bukan di sisinya. Kadang, ketika angin malam berhembus melalui pematang sawah, ia mendengar suara langkah berat, napas dalam, dan tawa pelan yang familiar. Itu selalu membuat tubuhnya gemetar, namun ia tidak pernah berteriak. Ia telah belajar satu hal. Janji yang dibuat kepada genderuwo tidak bisa diubah, hanya bisa dibayar dengan pengorbanan yang tak tergantikan. Sutrisno menatap ladang yang terbentang luas di bawah sinar rembulan. Di setiap barisan bawang, ia melihat bayangan yang pernah menagih janji. Bayangan yang dulu membuat hatinya gemetar dengan ketakutan. Kini, ia hanya mengangguk pelan, menerima kenyataan. Kekayaan memang bisa dicapai dengan cara apapun, tapi harga yang dibayarkan seringkali lebih mahal daripada yang mampu ditanggung manusia. Ia tidak lagi berharap untuk mendapatkan kembali Dewi. Anak itu telah menjadi milik genderuwo, bagian dari janji yang dulu diucapkan dalam malam sunyi di pematang sawah. Yang bisa dilakukan Sutrisno hanyalah hidup, bertani, dan menahan rasa sakit yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Seiring malam beranjak larut, Sutrisno duduk di teras rumah, menggenggam tasbih yang tak pernah ia lepaskan sejak malam perjanjian. Ia berbisik pada angin, pada sawah, pada semua makhluk yang mungkin mendengar. Maafkan ayah Mundu, aku tak bisa melindungimu. Aku hanya bisa berharap kau baik-baik dimanapun kau berada. Sunyi menyelimuti rumah dan ladang. Panen tetap melimpah, ladang tetap subur, namun Sutrisno tahu satu hal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tanpa anak yang dicintainya, semua harta hanyalah bayangan dari kebahagiaan yang pernah ia miliki. Desa Brebes terus hidup. Orang-orang tetap membeli bawang, tetap melihat ladang Sutrisno dengan kagum, bahkan sedikit takut. Namun mereka tidak tahu rahasia di balik kesuburan ladang itu, bahwa setiap karung bawang, setiap panen besar, dibayar dengan darah daging yang paling berharga. Dan Sutrisno, ia tetap menjadi juragan bawang paling kaya, namun sekaligus manusia paling kesepian. Ia menua bersama ladangnya, menua bersama penyesalannya, dan menua bersama suara langkah berat yang selalu mengingatkannya akan harga pesugihan yang tak pernah bisa ditebus kembali. Di malam-malam sepi, Sutrisno menatap langit, menatap bintang yang bersinar, dan berharap suatu saat Dewi akan tersenyum padanya, walau dari dunia lain. Karena baginya, meski dunia memberinya kekayaan, tidak ada yang lebih berharga daripada anak yang hilang, dan tidak ada pesugihan yang layak dibayar dengan cinta seorang anak. Ladang tetap subur, panen tetap melimpah. Namun di hati Sutrisno, hanya ada kehampaan yang tak tergantikan, pelajaran pahit dari sebuah janji yang dulu dibuat dengan keserakahan dan ketakutan, dan harga yang harus dibayar selamanya. Cerita pun berakhir dengan kesedihan. Tragis namun penuh pesan moral. Kekayaan bisa diperoleh dengan cara apapun, namun jika harus mengorbankan yang paling dicintai, harga itu tidak akan pernah sepadan.